storm. Where it came? So yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan keluarga kecil yang bahagia. Dan ini anak mereka bernama Meilin yang akan berangkat ke sekolah. Di usia Meilin yang ke-13, dia tumbuh menjadi anak yang sangat mandiri, percaya diri dan juga unik. Sesampainya di sekolah, Mei bertemu sahabatnya bernama Miriam, Priya, dan Abi. Mei ini terkenal sebagai anak yang pintar dan berprestasi. Tapi bagi Tyler, Mei adalah anak yang sangat aneh. Saat pulang sekolah, sahabat Mei mengajaknya melihat pelayan minimarket yang tampan nih, mirip boyband bernama Devon. Namun Mei tak tertarik dengan Devon karena mereka juga mengidolakan boyband bernama Four Town dengan personil yang sangat tampan. Lalu Mei pulang duluan nih karena harus membantu ibunya mengelola kuil milik keluarganya. Sesampainya di kuil, terlihat ibu Mei yang sangat protektif kepadanya. Dia ini selalu menanyakan tentang nilai Mei di sekolah. Setelah itu mereka berdoa kepada leluhur mereka bernama San Ye, yaitu sang penjaga panda merah. Kemudian Mei dan ibunya mulai bekerja dengan mengenalkan sejarah kuil keluarganya kepada turis di sana. Lalu di sini Mei berakting nih sebagai panda merah agar menarik perhatian turis. Malam harinya mereka pulang ke rumah. Terlihat ayah Mei yang sedang memasak untuk makan malam. Di sini Mei melihat TV nih bahwa Fortune yang akan mengadakan konser, tapi ibu Mei tak menyukai boyband itu. Malamnya saat sedang belajar, Mei menggambar personil Fortune yang mirip dengan Devon. Dia merasa labil nih dan melanjutkan menggambar Devon. Lalu ibunya masuk ke kamar Mei dan melihat gambar Devon di bukunya. Saat mengetahui Devon bekerja di minimarket, ibu Mei yang marah langsung mendatangi Devon. Di situ ibunya langsung memarahi Devon dan menunjukkan gambar-gambar milik Mei. Hal itu membuat Mei ditertawakan oleh orang-orang di sana. Sesampainya di rumah, Mei sangat marah dan malu nih pada dirinya sendiri. Lalu dia tertidur dan bermimpi buruk tentang kuilnya. Nah, besok paginya nih saat bangun, Mei kaget melihat dirinya berubah menjadi panda merah. Mei yang teriak membuat ibunya khawatir. Ibunya mengira Mei menstruasi pertamanya. Lalu dia masuk ke toilet dan membawakan pembalut untuk Mei. Untung aja nih, ibu Mei segera keluar toilet sebelum dia melihat wujud Mei yang berubah. Di dalam kamar, Mei mencoba menahan emosinya sehingga dia kembali seperti semula. Yes. Lalu dia akhirnya berangkat sekolah diantar oleh ibunya. Di dalam sekolah, Mei melihat Tyler yang menyebarkan gambar miliknya. Hal itu membuat Mei sangat marah, tapi Mei berhasil menahan emosinya. Nah, saat jam pelajaran, Mei melihat ibunya yang mengawasinya dari luar. Hal itu membuat ibunya diusir penjaga sekolah dan disaksikan oleh seluruh teman-temannya. Melihat itu, Mei tak bisa menahan marahnya dan membuatnya berubah menjadi panda merah. Di sini Mei mencoba kabur dari sana dan ibu Mei yang melihat itu langsung mengejarnya. Hingga akhirnya Mei tiba di rumah dan menangis di kamarnya. Orang tuanya mencoba menenangkan Mei. Lalu ibunya membawanya ke kuil. Di sana ibunya menjelaskan bahwa dahulu para lelaki pergi berperang dan San Ye meminta dewa untuk melindunginya dan anaknya. Pada suatu malam saat bulan merah, dewa mengabulkan doanya dan dengan menggunakan emosinya, San Ye berubah menjadi panda merah. Hingga dia bisa mengusir bandit dan melindungi keluarganya beserta desanya dari kehancuran. Dan San Ye mewariskan itu kepada anak-anaknya. Lalu ibunya mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi panda merah dan tahu cara menghapus kutukan itu saat bulan merah yang akan terjadi sebulan lagi.
Besok paginya sahabat Mei datang ke rumahnya. Mereka terkejut nih melihat panda merah di sana. Lalu di sini Mei menjelaskan kepada sahabatnya tentang kutukan itu. Setelah mengetahui hal itu, sahabatnya mencoba menghibur Mei dengan menyanyikan lagu kesukaan mereka. Hingga akhirnya Mei kembali normal. Di sini Mei tahu cara menahan emosinya dengan mengingat kasih sayang sahabatnya. Lalu Maria memberitahu bahwa Fortune akan mengadakan konser. Dia mengajak Mei menonton bersama, namun Mei takut tak diizinkan oleh ibunya. Kemudian Mei menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia bisa mengontrol emosinya. Lalu dia di sini meminta izin menonton konser Fortune, tapi ibunya tetap tak mengizinkannya. Setelah itu nenek Mei menelpon nih karena melihat berita di TV tentang panda merah, dan dia memberitahu akan ke rumah. Besoknya di sekolah ternyata teman-temannya tak diizinkan ke konser, sama seperti Mei. Lalu mereka mencari cara mendapatkan uang untuk membelikan tiket. Nah, saat Mei berubah, tak sengaja murid lain melihat wujudnya. Tapi mereka tidak takut, melainkan sangat suka dengan panda merah, dan rela membayar berapapun untuk melihatnya. Maka dari itu nih, Mei dan sahabatnya menyusun rencana untuk mendapatkan uang dengan mengumpulkan murid untuk berfoto dengan panda merah. Terlihat di sini juga mereka menjual berbagai aksesoris panda merah dan membuat sedikit demi sedikit nih uang mereka terkumpul banyak. Nah, saat jam istirahat mereka berdiskusi untuk mencari uang lebih banyak lagi. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Tyler. Dia mengancam akan melaporkan Mei kepada ibunya dan meminta Mei hadir di acara ulang tahunnya nanti malam. Jika tidak, Tyler akan memberitahu ibunya tentang rahasia Mei. Lalu Mei pun setuju dengan bayaran $200. Sorenya Mei izin ke ibunya untuk belajar dengan sahabatnya, tapi ibunya ingin ikut dengannya. Di sini Mei mencoba menahan ibunya. Lalu muncul nenek Mei beserta keluarganya. Nah, di sisi lain Tyler masih menunggu Mei di pesta ulang tahunnya. Sedangkan Mei terperangkap dengan keluarganya dan membuatnya tak bisa keluar rumah. Lalu dia izin ke kamar untuk beristirahat. Kemudian di sini neneknya datang ke kamar Mei. Dia memberitahu bahwa Mei tidak boleh terikat dengan panda, karena itu akan membuatnya gagal menjalani ritual dan itu tidak boleh terjadi. Di sini neneknya juga mengatakan hubungannya dengan ibu Mei mulai renggang akibat panda merah. Namun di sini Mei datang ke pesta Tyler dengan memakai kostum pandanya. Melihat itu Tyler marah dan membatalkan kesepakatan mereka. Hal itu membuat mereka gagal mendapatkan uang lebih dan mereka terancam batal nih menonton konser. Melihat sahabatnya yang sedih, Mei akhirnya berubah pikiran. Getting the panda. Let's hear it. Dia berubah menjadi panda merah dan mereka semua bersenang-senang di sana. Di sisi lain neneknya sudah pergi, lalu ibunya mengecek ke kamar Mei. Ternyata Mei tidak ada. Dia juga menemukan baju panda dan mengetahui rahasia Mei. Kembali ke Mei dan sahabatnya yang senang akan datang ke konser Fortune. Lalu mereka terkejut nih mendengar di radio bahwa Fortune akan tampil tanggal 25. Ternyata itu adalah bersamaan dengan tanggal ritual Mei dan Mei tak akan bisa datang ke konser itu. Di sini lalu Tyler menyuruh Mei kembali ke pesta, namun Mei menolaknya. Hal itu membuat Tyler marah dan mengejek Will dan juga ibunya. Mendengar itu Mei marah dan menyerang Tyler. Lalu datanglah ibunya melihat itu semua dan membuat orang tua Tyler marah kepada ibu Mei atas perbuatan Mei. Kemudian ibu Mei menyalahkan sahabatnya Mei nih yang membuatnya menjadi pemberontak. Namun di sini Mei tak membela sahabatnya dan membuat mereka kecewa kepada Mei. Singkat cerita, hari konser tiba. Sahabat Mei membeli tiket untuk 3 orang saja. Sedangkan Mei bersiap untuk ritual bersama keluarganya. Setelah itu, ayahnya tak sengaja menemukan rekaman Mei bersama sahabatnya. Lalu ayahnya menemui Mei dan menunjukkan rekaman itu. Di sini ayahnya memberitahu Mei soal ibunya yang menjadi panda merah. Bahwa dulu nih ibunya berselisih dengan neneknya karena tidak setuju dengan ayahnya. Lalu di sini ayahnya ingin Mei membuat keputusan untuk dirinya sendiri soal melepaskan kutukan panda itu atau tidak. Kemudian ritual pun dimulai. Mei duduk di tengah lingkaran dan di bawah bulan merah. Her in the storm. Kemudian Mei masuk ke dalam bawah sadar. Di sana dia bertemu San Ye yang akan membantu Mei di sana.
Lalu Mei mencoba melepaskan panda merahnya, namun Mei teringat saat dia menjadi panda. Hingga akhirnya Mei kembali ke wujud panda merahnya. Dia memutuskan tak melepaskan kutukan itu. Hal itu membuat semua keluarganya marah. Kemudian Mei mencoba pergi ke konser, tapi ditahan oleh keluarganya, hingga membuat kalung ibunya retak. Dan akhirnya Mei pun kabur dari sana. Di sini keluarganya Mei menyalahkan ibu Mei yang tak bisa mengurusnya. Hal itu membuatnya kesal dan marah hingga pandanya terlepas dari kalungnya. Sedangkan Mei berusaha sampai ke tempat konser Fortown. Nah, sesampainya di sana, Mei meminta maaf kepada sahabatnya dan mereka pun akhirnya berbaikan. Di sana mereka bertemu Tyler yang ternyata penggemar Fortown juga. Lalu konser pun akhirnya dimulai. Mei dan sahabatnya sangat senang nih menyaksikan Fortown. Sedangkan ibunya datang dengan wujud panda merah raksasa, membuat semua orang ketakutan di sana. Di sini Mei jujur kepada ibunya nih bahwa selama ini dia berbohong atas semuanya. Mendengar itu membuat ibunya semakin marah. Lalu akhirnya di sini keluarganya menyiapkan ritual untuk ibunya di sana. Sedangkan si Mei mencoba mengulur waktu ibunya. Namun di sini bulan merah hampir selesai. Mei harus menarik ibunya ke dalam lingkaran. Lalu keluarganya melepaskan pandanya untuk membantu Mei. Dengan dibantu teman-temannya serta Fortown yang menyanyi untuk membantu ritual itu. Hingga akhirnya mereka masuk ke alam bawah sadar. Nah, di sini Mei bertemu ibunya yang masih remaja sedang menangis. Di sini dia melukai ibunya karena kesal harus selalu menjadi sempurna. Kemudian Mei menenangkannya dan membawanya sampai bertemu keluarganya. Di sini ibu dan neneknya saling memaafkan. Neneknya juga tak menentang Mei nih jika menyimpan kekuatan pandanya. Kemudian satu persatu mereka melepaskan pandanya, termasuk ibunya nih, sedangkan Mei mempertahankan pandanya. Lalu di sini Mei bertemu San Ye yang menyambut Mei untuk memiliki kekuatan panda bersamanya. Di akhir film, Mei dan ibunya kembali harmonis. Kuil mereka pun didatangi banyak pengunjung dan ibunya harus mengumpulkan uang untuk memperbaiki stadion yang dirusaknya. Dan sekarang ibu Mei tidak melarangnya untuk melakukan apapun sesuai keinginannya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Turning Red. Gimana Sleeper? Gemes banget ya ngelihat si Mei berubah menjadi panda merah yang sangat menggemaskan. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.